Hai hai, apa kabarnya? Bertemu kembali bersama saya, pengelola blog www.ic55.com. Kali ini saya akan membahas kelanjutan Raspberry Pi, masih bersama Om Einstein yang kali ini menyuruh saya untuk melanjutkan penelusuran Raspberry Pi saya yang dulunya saya sudah berhasil membuat praktek tombol ya, seperti ini, tombol 3 tombol survei. Nah, tombol survei ini kemudian akan dihubungkan ke database. Dulu saya sudah berhasil membuat koneksi ke database MongoDB. Kali ini kita akan berhubungan dengan platform IoT milik Telkom Indonesia, itu Antares. Antares memiliki sebuah library untuk yang siap pakai ya, siap pakai di Raspberry Pi yang bernama Antares-HTTP. Jadi jika Anda ingin menggunakan Raspberry Pi berhubungan dengan Antares, maka sebaiknya menginstal library Antares-HTTP yang nantinya akan memudahkan dalam proses pengiriman data atau pengambilan data dari Antares menuju ke Raspberry Pi Anda. Scriptnya sudah gampang sekali ya. Contoh-contohnya pun hanya ya sederhana sekali dan to the point, tidak perlu bertele-tele. Jadi kita hanya membutuhkan yaitu hanya access key, project name, dan device name. Saya sudah memiliki sebuah project, 2 kali project aplikasi ya, sudah saya bahas dulunya. Saya punya device yang namanya tombol yang sudah saya bikin terhubung dengan Arduino atau ESP8266. Nah, kali ini saya akan menggunakan device dan project saya ini untuk berhubungan ke Antares. Jadi jika ingin menyambung lebih klop ya, nyambungnya lebih lancar, sebaiknya bisa dibaca dulu atau perhatikan dulu video-video saya sebelumnya yang berhubungan dengan Antares maupun yang berhubungan Raspberry Pi. Jadi kali ini kita memiliki sebuah rangkaian pada Raspberry Pi, mau Pi0, Pi1, 2, 3, 4, terserah, yang penting GPIO nya sudah disolder ya ke header, jadi bisa dihubungkan ke tombol. Kita menggunakan 3 buah tombol yang kita hubungkan ke GPIO 3 buah, yaitu 22, 27, 17 dan satunya ke ground. Jadi ketika tombol ditekan maka GPIO nya akan menjadi logic low, dan ketika dilepas logic high. Anda bisa lihat pada video sebelumnya dan sudah jelas sekali juga ada di blog saya di www.ic555.com. Sehingga kali ini kita hanya singkat saja ingin membahas yang namanya Raspberry Pi berhubungan ke Antares. Baik, kita langsung mencoba contoh ya, contoh yang sudah saya bikin. Saya sudah membuat, kalau kita coba ini scriptnya namanya tombol Antares ya. Kita nano ya, tomanta.py. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, ini merupakan paling atas, ini merupakan library dari RP untuk GPIO nya Antares, GPIO nya Raspberry Pi. Kita gunakan library RP.
Kemudian kita menggunakan library time, dan library yang baru saya install yaitu Antares HTTP ya. Saya singkat sehingga saya sebutnya hanya Antares saja. Nah, inisiasinya hanya sebentar, dikit aja, yaitu access key. Dan kalau ingin debugnya datang ya di true lah debugnya. Kemudian di bawahnya ini adalah ini inisialisasi dari GPIO yang saya pull up ya. Jadi setiap pin yang ada tombolnya tuh saya pull up. Jadi ketika tanpa ada penekanan maka logiknya adalah high karena terhubung ke VCC. 3 buah IO yang saya gunakan. Kemudian akan menuju ke Antares. Antaresnya cuma sederhana aja, send gitu ya. Send data. Nah, datanya nih berupa apa? Datanya itu berupa JSON. Nah, inilah JSON ya. Yang dikirim adalah berupa JSON. Kita bisa lihat dulu di penjelasan library-nya di sini. Nah, yang dikirim adalah JSON ya. Inilah JSON. Nah, yang ada kurung kurawal inilah JSON atau dictionary, lebih jelasnya ya. Dictionary yang dikirim. Referensinya seperti ini. Jadi kalau misalnya send data ya, send data, nah, bisa dictionary or string karena akan berhubungan dengan JSON ya, maka suruh ngirim dictionary. Jadi kalau di script saya di sini, kalau script saya mana script saya ini, maka dictionary saya berupa 1 ini untuk tombol 1, 2 untuk tombol 2, 3 untuk tombol 3. Nilainya ketika saya pencet tombol 1 maka saya mengirimkan angka 1 ke anggota dictionary yang namanya 1. Kedua, ketika tombol kedua yang saya tekan maka 2-nya yang 1, tombol 3, 3-nya yang 1. Saya hanya seperti itu aja. Nah, dictionary ini nanti akan dikirim ke function ini. Nah, hanya mengirim itu aja, sederhana sekali, hanya mengirim data berupa dictionary yang telah saya bikin if-nya terlebih dahulu. Oke, kita keluar aja dari ini dan kita jalankan ya. Python tomanta.py. Oh, Python 3 karena saya installnya di Python 3. Ingat, Raspberry Pi itu memiliki 2 Python, yaitu Python 2,7 yaitu Python aja, sama Python 3 yaitu Python 3.7. Jadi kalau kita menginstalnya di Python 3, pip-nya tadi pip 3, maka harus seperti ini, Python 3 spasi scriptnya. Seperti ini, kita terus menekan tombol 1. Menekan tombol 1, apa muncul? Nah, ini adalah tombol 1, tombol 2, tombol 3. Nah, kita bisa lihat pada hasilnya di konsolnya Antares ya. Konsolnya Antares kita bisa lihat di sini. Kita refresh dulu. Nah, bener kan? Ini yang tadi pertama kali saya tekan adalah 1, kemudian yang kedua adalah 2-nya yang saya tekan, tombol 2, dan ketiga kalinya saya menekan tombol 3. Seperti itu, sederhana sekali. Scriptnya to the point, tidak bertele-tele dan tanpa bug ya. Saya sudah coba dan sangat gampang dan sederhana. Jadi kalau kita misalnya dihubungkan dengan praktek sebelumnya, yaitu kita membuat tombol survei ya, tombol survei. Jadi tombol survei, jadi kalau kita kembali ke komponen ini, tombolnya 3. Nah, yang biru sebelah kiri ini orangnya surveinya dijawab dengan label tidak suka.
yang tombol kedua ini suka, tombol ketiga yang paling kanan adalah sangat suka. Jadi kita bisa rubah-rubah dan kita bisa juga menggunakan salah satu fasilitas yang ada pada library Antares HTTP, yaitu ini. Kita kembali ke sini. Yang terakhir adalah ada get latest data. Nah, ini. Jadi dia bisa mengambil data terakhir dari yang telah ditulis pada database-nya Antares. Jadi data terakhir itu bisa diambil sehingga kita bisa menentukan data terakhir jumlahnya berapa. Misalnya tombol 1 sekarang 0 ya. Kemudian setelah ditekan angkanya 1, setelah ditekan lagi angkanya 2 dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat ranking dari survei itu adalah survei suka, tidak suka, ataupun sangat suka. Nah, seperti itu. Get ya, get. Nah, ini. Dan yang ditampilkan atau peroleh datanya adalah berupa JSON. Jadi kita harus melakukan proses parsing JSON. Scriptnya kayak gimana? Kita kembali ke konsolnya Raspberry Pi. Saya sudah membuat scriptnya, yaitu Tomnata 2. Nah, Tomnata 2 kita menambahkan satu script, satu library, yaitu JSON. Jadi untuk parsing JSON-nya kita gunakan JSON. Kemudian yang lainnya hampir sama. Yang kita sekarang lakukan adalah setelah penekanan tombol maka dilakukan pengecekan dulu, Jadi, nah, kita mengambil latest data ini. Nah, latest data dari Antaresnya. Kemudian setelah itu kita increment. Nah, satu, kalau yang dipencet adalah tombol 1 maka angka 1 yang ditambah. Begitu ketika tombol kedua yang dipencet maka angka 2-nya yang ditambah, dan ketiga yang ditambah 3-nya juga. Nah, ini nanti setelah semua data di-increment, maka kemudian di-send kembali ke alamat yang sama. Jadi pertama kita mengambil data terakhir, kemudian setelah ditambahkan 1 sesuai dengan pemencetan tombol, maka kita kirim kembali ke Antaresnya. Apa yang spesial di sini? Nah, yang spesial di sini adalah proses parsing ya, parsing dari ini JSON-nya. Kalau tadi kita lihat kan masuknya ini kan. Nah, ini adalah JSON ini. Nah, kita masuk ke sini aja. Masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Nah, data yang dikirim adalah berupa JSON ini. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nanti data yang terkirim kita coba dulu ya. Ada script yang untuk mencoba ya. Ini dia script untuk mencobanya. Jadi kita print dulu isi ini. Kita akan blok dulu ini ya. Kita akan blok dulu. Untuk mengecek apakah yang diterima. Nah, kita nggak akan mengirim ya, kita hanya melihat isinya. Nah, kita akan print latest data ya, print isi. Pertama kita print latest data dulu. Nah, oke, kita simpan. Python 3 ini. Nah, ketika kita pencet maka dia akan mengambil data terakhir ya. Pencet apapun nanti data terakhirnya ini. Jadi data terakhir yang diterima adalah seperti ini. Inilah data terakhir yang diterima. Nah,
seperti ini datanya. Jadi yang kita lakukan adalah mencari isi dari konten ini, kemudian memparsingnya. Nah, skripnya seperti apa? Skripnya adalah jadi ini. Jadi kalau kita print isi, jadi kita lakukan namanya parsing isi dari konten dulu. Nah, isi dari konten kita print dulu, isi, print isi, isinya apa sih? Ctrl S, X. Kita coba lagi. Kita akan mencoba memparsing isinya konten dulu ya. Nah, ketika pencet, nah ini dia isinya konten adalah ini ya, isinya dari ini adalah sudah berhasil parsing. Nah, ini adalah JSON lagi. Jadi kita perlu mencari angkanya apa, nilai dari 1, 2, dan 3. Gimana caranya? Kita lakukan parsing bertingkat lagi, parsing yang kedua kalinya. Jadi saya blok di sini ya. Nah, kita lakukan parsing lagi. Nah, ini adalah parsing kedua, di mana saya melakukan isi ini kan yang tadi ini kan, yang isi ini, isi itu ini. Nah, ini isi ini. Nah, saya kemudian parsing lagi dengan cara isi saya parsing di dalamnya, yaitu ada 1, 2, dan 3. Saya masukkan ke variabel 1, 2, 3. Jadi seperti itu. Nanti dapatnya adalah langsung ini 0, 0, 1. Nah, ini adalah terakhir. Nah, setelah ini 1, 2, dan 3 nya dapat, maka kita cek apakah yang ditekan sekarang. Yang ditekan apakah tombol 1, tombol 2, atau tombol 3. Setelah itu ketika di tombolnya misalnya ini button 1 di press, maka yang diupdate adalah if nya adalah 1. Jika 1, maka nah saya menambahkan angka 1 di variabel 1. Ketiga 2 dan 3. Kemudian saya kirim lewat Antares send data. Sederhana bukan? Kita save dan kita keluar dan kita jalankan. Saya akan memencet tombol 1 banyak-banyak ya. Nomor 1 saya pencet. Nah, dia membaca dulu, kemudian tambahkan. Jadi ini adalah before, ini after. Saya pencet lagi, ini before, after, before, after, before, after. Nah, yang nambahkan satunya aja kan, satu. Kita lihat di Antaresnya, di script Antaresnya, di apa, konsolnya Antares. Kita refresh dulu ya, agak pelan Antaresnya untuk hari ini. Saya pencet. Ini harusnya udah 8 ya angkanya nih. Kita harus refresh ini. Nah, 8. Saya pencet. Nah, 9 kan. Seharusnya data masuk dia harus ke refresh. Nah, 10. Harus 10 di sini sebenarnya. Sekarang ini harusnya 11 ini. Nah, sudah 11 kan. Nah, saya akan memencet tombol tengah ya, tombol 2 ya. Tombol kedua saya pencet. Nah, tombol 2 harusnya nilainya 2, sekarang 3 ya. Nah, saya refresh biar lebih cepat datanya. Nah, bener kan? Sesuai. Jadi sekarang 12.31. Sekarang saya mencet tombol 3. Saya refresh biar lebih cepat. Nah, nomor 3 nya nambah kan. Pencet kemudian. Nah, dan nambah juga kan. Jadi seperti itu. Nah,
Grafiknya juga bisa kita rubah di widget sini. Saya sudah bikin widgetnya. Jadi angka 1, 2, 3 saya bikinkan karena keterbatasan dari Antares, yaitu tidak bisa bikin grafik yang berbanding 3 aksis ya. Jadi 3 data dalam satu grafik dia tidak bisa. Jadi kita hanya bisa membuat seperti ini. Saya pencet-pencet aja di sini. Pencet nomor 2 saya tekan ya. Nomor 2 tuh angkanya 5 ya. Oh, ini salah. Ini adalah data saya yang lama. Nah, saya bikin, kebetulan saya akan bikin aja yang baru. Saya bikin baru charge ya. Kita pakai line charge saja, gampang. Ini tombol. Nah, ini apa? 1. Aku namanya 1. Ini 1, terus tambahkan lagi charge lagi, saya tambahkan. Ini terbatas banget ya ininya, fasilitas widget di Antares. Jadi kita manfaatkan yang ada aja. Nah, terus 3-nya kita tambahkan 3. Nah, ini dia device saya, tombol. Nah, ini 3. Confirm. Nah, namanya 3. Oke. Nah, ini kita udah punya 1, 2, 3. Jadi kalau kita pencet 3-nya, dia 3-nya akan naik nih harusnya nih. Entah kenapa Antares hari ini kok agak lambat ya, refreshnya lambat. Jadi kita harus refresh manual. Biasanya sudah update secara otomatis ya. Ketika ada data masuk, dia akan update otomatis. Saya refresh ya. Nah, ini 1 ini sekarang 16 kan. Kalau bisa lihat 1 16, 2-nya 6. Nah, misalnya kalau saya pencet ini, dia langsung muncul. Nah, seperti itu yang kita lakukan sekarang ini adalah menghubungkan Raspberry Pi ke Antares menggunakan library Antares HTTP. Jadi kita menggunakan library Python yang sangat mudah ya, sudah dimudahkan, sudah dibikin sendiri oleh rekan-rekan di Antares. Terima kasih sudah membuatnya, dan semoga teman-teman kalian sekalian dimanapun Anda berada yang ingin menggunakan produk IoT dalam negeri, nah bisa memilih Antares walaupun dengan keterbatasannya, tapi kita harus hargai usaha dari teman-teman di Telkom IoT. Kalau nggak salah yang memegang IoT sekarang adalah Telkom Pins. Ada teman saya di sana juga. Mudah-mudahan didengar, dan saya say hello pada teman-teman saya di Telkom Pins. Saya orang lama di Telkom juga. Terima kasih telah mengikuti video kali ini. Video singkat penjelasan mengenai menghubungkan Raspberry Pi ke Antares. Kunjungi website kami www.ic555.com dan YouTube kami di channel @ic555. Dan saran dan kritik serta request silahkan, saya akan terima dengan senang hati dan akan menjawab semampu saya. Seperti sekarang ini saya menjawab pertanyaan dari teman, gimana sih menghubungkan Raspberry Pi ke Antares. Ternyata pihak Antares sudah memiliki library-nya. Tetap semangat, tetap berkarya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See ya.